Mereka berjalan beriringan melewati rumah-rumah warga, area perkebunan, sampai ke perbatasan hutan. Sebelum masuk lebih jauh, di area perbatasan hutan itu, Danang ngajak mereka untuk berdoa bersama dulu. Nah, setelah berdoa, Danang bilang, nanti kalau ada apa-apa di sepanjang jalur pendakian ini, jangan langsung diceritakan di tempat ya guys. Tunggu sampai kita turun, nanti ceritanya pas kita udah pulang aja semuanya. Dan karena sekarang Gunung A ini lagi ditutup, kalian tahu kan semuanya lagi ditutup nih, besar kemungkinan di atas nanti kita nggak akan ketemu atau juga papasan sama rombongan lain. Jadi pastikan jangan ada yang mencar ya, kata si Danang. Nah, mendengar arahan Danang, mereka berlima pun mengangguk-angguk aja. Lalu mereka pun melanjutkan lah ini perjalanan dengan berbaris satu persatu. Yang jelas waktu pertama kali itu Nadia aku lupa urutannya. Yang jelas Danang yang paling belakang, kata si Arum. Di hari pertama pendakian itu, tujuan utama mereka adalah ke area camp yang kita sebut aja namanya Padang Savana ya. Ini ada nama area tempatnya di Gunung A ini, tapi kita sebutnya Padang Savana. Nah, Padang Savana ini biasanya para pendaki akan selalu membuka tenda di situ. Begitu juga dengan Arum dan kawan-kawan. Nanti mereka akan membangun tenda dan juga bermalam di Padang Savana ini. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke Padang Savana itu kurang lebih 6-7 jam dari titik awal pendakian mereka. Nah, makanya mereka juga ngejar waktu nih biar bisa sampai ke Padang Savana itu sebelum langit gelap. Tapi pas waktu udah menunjukkan pukul 4 sore, Padang Savana tuh ternyata masih belum nampak sama mereka, masih jauh. Nah, kami harus jalan sekitar 2-3 kilo lagi. Itu jam 4 tuh. Aturannya udah nyampe di jam-jam segitu, Nah, akhirnya biar tidak terlalu malam, Danang pun meminta mereka untuk cepatin dikit lah langkahnya gitu. Nah, karena di situ mereka jalannya cepet-cepet gitu kan, mengejar waktu nih, rombongan mereka sempat kepisah gitu. Kepisah dua, Sarah, Rama sama si Nisa jalan duluan di depan, sementara Arum, si Wawa, Arum, Budi sama Danang jalan di belakang. Tapi masih satu jalur, cuma yang bertiga ini duluan gitu. Nah, waktu itu Arum ini lagi capek-capeknya, jadi dia tuh nggak bisa jalan ngebut kali, makanya mungkin ketinggalan. Nah, dijagalah sama si kawan dia berdua ini. Nah, di tengah rasa capeknya itu, Arum tiba-tiba kepala ya sakit, pusing kepala. Arum pun duduk sejenak sambil dia pegang kepala, duduk sakit kali kepala gue. Pusing kepala gue, kata si Arum kayak gitu kan. Nah, di waktu yang sama tiba-tiba entah kenapa Nadia, air mataku mengalir deras, menangis dia di situ. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku nangis, nangis aku di situ. Nah, ngeliat gelagat anehnya si Arum, dengan sigap si Danang langsung lah ngampirin si Arum, dipegang pundaknya. Arum, kok nggak apa-apa kan? Kok denger suaraku kan? Kata si Danang kayak gitu kan. Nah, di situ sebenarnya Arum nih dengar panggilan si Danang, tapi anehnya entah kenapa Nadia aku nggak bisa ngerespon sama sekali ucapan si Danang tuh. Dengar aku tapi ini aku ngapain nggak bisa? Kan ada Budi kan, Budi pun langsung datang ke si Arum, diusapnya lah wajah Arum set, dan barulah dari situ aku bisa ngomong lagi. Danang nanya lah sama si Budi, Rum, aman kan Rum, kata gitu.